Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hidayat, NIM terakhir 097 dari kelas 2024C. Di sini saya mendapatkan sebuah data dari sebuah perusahaan yang mencakup tentang NIP, nama karyawan, jabatan, nilai kinerja, dan gajinya. Dan di sini saya akan membantu mengklasifikasikan nilai kinerja mereka, apa masuk A, masuk B, atau masuk C. Dan akan saya akan mencari jabatan atau gaji sesuai yang diminta, yang acak, dan juga untuk grafik saya akan memperbandingkan kinerja. Apakah gaji semakin tinggi sesuai dengan kinerjanya, atau jabatan semakin tinggi akan sesuai dengan kinerja yang diberikan. Untuk yang pertama, saya akan mengaplikasikan if untuk mengklasifikasikan nilai A atau B atau C. Ayo teman-teman kita coba masuk if. Nah, ini logical testnya. Kita klik aja nilai kinerja. Kurang dari sama dengan 70. Ini untuk yang C. Kita if lagi. Dan nilai kinerja yang besar sama dengan 85. Ini masuk A. Dan sisanya akan masuk C. Sorry, akan masuk B. Kurung dua kali, enter. Nah, ini udah ke running. Jadi ada yang C, ada yang B, dan ada yang A. Sesuai dengan nilai kinerja masing-masing. Untuk if yang pertama udah selesai, selanjutnya akan follow up. Ini diminta nih acak. Dan biar cepat, kita langsung pakai rumus follow up. Nah, kita klik yang diminta nipnya, titik koma, kita langsung tabelnya, titik koma lagi. Nah, berhubung gaji di tabel di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5 kita input di 5, titik koma, dan di false. Kita kurung, enter. Nah, ini udah keluar. Tinggal kita rubah aja. Sebentar. Number. Number oke. Kita ganti dulu dari rupiah. Kita ganti dulu menjadi number. Oke, nah. Aja yang jabatan. Kita klik lagi follow up. Kita klik yang dibutuhkan apa? Kita share tabelnya, titik koma. Nah, untuk yang jabatan, kebetulan di kolom nomor 3, kita klik nomor 3, titik koma, false, enter. Nah, seperti ini teman-teman untuk follow up. Jadi langsung otomatis ke cari semua, meskipun datanya acak, akan sesuai dengan data tabel di tabel ini. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan penggrafikan di perbandingan kinerja. Hmm, so, itu lihat. Nah, Ctrl A, langsung masuk pivot, table, exiting. Oke, sini kita taruh sini. Oke, nah, yang pertama kita akan membandingkan gaji. Sorry, yang pertama kita membandingkan jabatan dengan kinerja. Nah, kinerja ini jangan pakai sum, kita ganti ke average, rata-rata gitu ya. Oke, terus kita Ctrl C, kita tidak hanya membandingkan jabatan, kita juga akan membandingkan gaji, apa gajinya sesuai dengan kinerjanya. Oke,
Selanjutnya kita akan pivot chart. Nah, kita dapat seperti ini. Ini, ini ada tiga chart yang kita akan pakai. Capai, ada ini, ada pai, ada line, dan ada kolom. Nah, kita analisis terlebih dahulu. Untuk jabatan, ternyata semakin tinggi jabatan itu, semakin tinggi jabatan tidak mempengaruhi nilai kinerjanya. Bisa kita lihat, yang tertinggi itu adalah produksi, dan malah yang terendah itu malah supervisor. Jadi kita bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi jabatan tidak mempengaruhi nilai kinerja oleh sebuah perusahaan tersebut. Dari chart kolom, selanjutnya dari chart lain kita dapat simpulkan juga eh, semakin tinggi akan semakin merosot eh, grafiknya. Kalau yang standar naik di produksi karena produksi staf produksi ini kinerjanya semakin sangat bagus, dan supervisor dan staf administrasi semakin rendah. Seperti itu. Maksudnya capai kasih aja datanya. Nah, nih 22% diduduki oleh produksi, paling tinggi dan paling rendah diduduki oleh supervisor dan marketing. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, sebuah jabatan tidak mempengaruhi kinerja, tetapi dirinya sendirilah yang mempengaruhi nilai kinerja itu. Oke, kita angkat dulu untuk yang eh, perbandingan nilai rata-rata kinerja dengan jabatan. Selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk gaji dengan rata-rata kinerja. Untuk gaji, ternyata juga kita bisa tarik kesimpulan bahwa semakin tinggi gaji, belum tentu kinerjanya semakin bagus. Kita bisa lihat dengan gaji 4.800.000, dia udah rata-ratanya 84. Berbanding terbalik, jika gajinya 7.200.000, akan dapat rata-rata 73. Jadi gaji tidak mempengaruhi eh, rata-rata kinerja. Jadi yang mempengaruhi adalah faktor lain. Bisa kita lihat juga di grafik lain ini, awalnya naik, tiba-tiba turun. Karena semakin tinggi gaji tidak mempengaruhi total rata-rata kinerja. Dan ini kita lihat untuk yang paling tinggi di 4.800.000 itu 22%, dan paling rendah di 7.200.000, 7.200.000, dan 5.500.000. Jadi untuk saran dan dari untuk saran perusahaan ini, jadi kinerja tidak dipengaruhi oleh gaji mungkin karena faktor lain, misal lingkungan, diri mereka sendiri, motivasi, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, Muhammad Hidayat. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.